Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Asidiki, mahasiswa pasca sarjana pendidikan matematika ITB Siliwangi, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian untuk tesis saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar dengan Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Kuisis untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa SMK. Baik, untuk pokok bahasan ada 5. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakang masalah, yang pertama seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan diwajibkannya pembelajaran matematika dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMA sederajat. Tujuan dari pembelajaran matematika menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah yang pertama untuk memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep tersebut. Maka dari tujuan pembelajaran matematika tersebut, kita tahu bahwa kemampuan pemahaman matematis merupakan kemampuan yang sangat penting ataupun kemampuan dasar bagi siswa sebelum beranjak ke kemampuan yang lebih tinggi lagi. Memahami konsep matematika dengan baik adalah hal yang sangat penting karena memahami konsep yang baru diperlukan untuk prasyarat pemahaman konsep sebelumnya. Selain itu, pemahaman matematis juga dapat atau diperlukan dalam memecahkan masalah matematis. Ketika kita tidak paham dengan matematika atau tidak paham dengan matematis, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, dari pentingnya kemampuan pemahaman matematis tersebut, belum sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang masih kurang. Selain itu, pernyataan tersebut juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kania pada tahun 2018. Didapatkan bahwa kesalahan dalam mengerjakan soal matematika disebabkan oleh rendahnya pemahaman konsep, ketidaktelitian dalam menghitung, dan sebagainya. Selain menurut Kania juga ada menurut Mulyani. Menurutnya bahwa siswa tidak bisa mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya dan tidak mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal. Sedangkan untuk materi barisan dan deret, menurut Hardianti, mengungkapkan bahwa beberapa kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal barisan dan deret adalah kesulitan dalam menulis apa yang diketahui, yang ditanyakan, dan menentukan langkah penyelesaian dalam soal cerita. Nah, dari pentingnya kemampuan pemahaman matematis, tapi belum sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan, bisa jadi faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya kemandirian belajar. Eh, Kemandirian belajar adalah usaha sadar siswa atau peserta didik dalam mencari sumber belajar dan menentukan tujuan belajarnya. Kemandirian belajar adalah sikap mental positif dari seorang individu untuk melakukan kegiatan perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajarannya, mengkondisikan dirinya, dan mengevaluasi diri sendiri. Maka kita tahu bahwa kemandirian belajar adalah aspek uh, afektif yang sangat penting, aspek afektif yang sangat penting untuk menunjang peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa. Namun kemandirian belajar belum dapat atau belum sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan.
Menurut penelitian yang dilakukan Hari Santoso, didapatkan bahwa siswa yang belum memiliki sikap kemandirian belajar yang bisa dikatakan baik, hal ini ditandai dengan siswa kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri atau inisiatif sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Selain itu, menurut Watsono, menurut tahun 2015, banyak siswa banyak ditemukan siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Eh, jadi siswa kebanyakan menyontek. Jadi mereka ketika mereka bisa mengerjakan, tapi tetap saja mereka masih menyontek gitu. Maka solusi dari permasalahan tersebut diharapkan ada solusi eh, yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan adalah yang pertama mengembangkan bahan ajar berbantuan kuisis. Kenapa mengembangkan bahan ajar? Karena dari kurangnya kemandirian belajar, mungkin siswa agak malas gitu atau agak susah dalam mencari sumber belajarnya. Maka kita coba dengan memberikan bahan ajar yang di sini berupa modul ajar gitu. Kemudian kuisis, kenapa kuisis? Karena kuisis itu sifatnya bisa digunakan di mana saja, kapan saja gitu. Jadi ketika siswa ingin belajar, misalnya ingin belajar di malam hari, siswa bisa digunakan gitu kuisisnya. Kemudian yang kedua menggunakan pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran. Untuk tujuan penelitian ada 4. Yang pertama adalah proses pengembangan bahan ajar dengan pembelajaran berbasis masalah, berbantuan kuisis pada materi barisan dan deret siswa SMK. Yang kedua, kelayakan bahan ajar dengan pembelajaran berbasis masalah, berbantuan kuisis untuk meningkatkan pemahaman matematis dan kemandirian belajar siswa SMK. Yang ketiga, efektivitas bahan ajar dengan pembelajaran berbasis masalah, berbantuan kuisis untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa SMK. Yang keempat, efektivitas efektivitas bahan ajar dengan pembelajaran berbasis masalah, berbantuan kuisis untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa SMK. Untuk definisi operasional, pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang berdasarkan masalah yang mengajak ataupun menstimulus siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi dari sebuah masalah. Untuk Quizizz merupakan sebuah aplikasi web tool yang berbasis game quiz yang membawa aktivitas latihan siswa lebih interaktif dan menyenangkan yang dapat dijadikan sebagai penilaian formatif pada pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah adalah: 1. Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah kontekstual. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, menyajikan karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang keenam adalah refleksi. Untuk bahan ajar merupakan segala bentuk bahan atau materi yang tersusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku untuk mencapai tujuan belajar yang maksimal. Pemahaman matematis adalah sebuah proses atau tujuan dari pembelajaran yang diharapkan dari kemampuan memahami dan memaknai pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan yang bermakna. Untuk indikator pemahaman matematis adalah yang pertama, mengaitkan konsep dengan konsep yang lainnya. Yang kedua, mengembangkan konsep yang dipelajari. Yang ketiga, menerapkan rumus atau konsep dalam kasus sederhana. Yang keempat, pembuktian pemahaman suatu konsep suku barisan. Yang kelima adalah membuat perkiraan dengan benar pada suatu kasus kontekstual. Materi barisan dan deret. Barisan bilangan adalah susunan bilangan atau urutan bilangan yang dibentuk menurut pola atau aturan tertentu. Kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah sebuah proses pemantauan diri terhadap proses kognitif dan afektif yang berorientasi pada tujuan dari suatu pembelajaran. Untuk indikator kemandirian belajar adalah yang pertama, memiliki kepercayaan diri. Yang kedua, ketertarikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan teman sebaya. Yang keempat, berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri.
Yang kelima, menetapkan tujuan belajar. Yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah konsep diri. Untuk hipotesis penelitian, yang pertama, kemampuan pemahaman matematis siswa yang menggunakan bahan ajar modul barisan dan deret berbantuan kuisis lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, kemampuan belajar siswa yang menggunakan bahan ajar modul barisan dan deret berbantuan kuisis lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan adalah Research and Development, R&D, Borg and Gall. R&D adalah sebuah metode untuk membuat suatu produk dan memvalidasi produk tersebut. Subjek penelitian untuk uji coba terbatas di SMA Putra Mandiri, dan untuk uji coba luas dan uji coba produk di SMK Taruna Mandiri. Untuk instrumen penelitian, lembar validasi, angket respon, dan soal tes pemahaman matematis. Untuk pengolahan data, menggunakan Microsoft Excel 2019 dan IBM SPSS 23. Untuk tahapan pengembangannya, yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data, kemudian perencanaan, selanjutnya pengembangan produk, lalu tahap uji coba terbatas. Ketika sudah melakukan uji coba terbatas, apabila ada revisi dari validator, maka dilakukan revisi. Selanjutnya, tahap uji coba luas. Setelah melakukan revisi pada uji coba terbatas, maka dilanjutkan dengan uji coba luas. Sama dengan uji coba terbatas, apabila setelah melakukan uji coba luas ada masukan dari validator, maka dilakukan revisi. Apabila tidak, maka dapat dilakukan pada tahapan selanjutnya, yaitu uji coba produk. Untuk hasil penelitian, untuk pengembangan bahan ajar berbantuan kuisis. Untuk penelitian pendahuluan, yaitu melakukan pengumpulan dan analisis data di lapangan. Hal ini dilakukan dengan wawancara pada guru. Kemudian penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Bagaimana meninjau media pembelajaran pada sekolah yang dirujuk untuk dilakukan penelitian. Kemudian setelah melakukan penelitian pendahuluan, melakukan perencanaan. Perencanaan ini pada bahan ajar, menentukan kompetensi ajar atau materi, menentukan tujuan penggunaan produk. Yang ketiga, menentukan penggunaan produk. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian pendahuluan dan perencanaan untuk bahan ajar, maka dilakukan validasi. Validator dalam penelitian ini dilakukan oleh 2 guru matematika dan 2 guru multimedia yang telah memenuhi kriteria sebagai validator. Selanjutnya, kelayakan bahan ajar berbantuan kuisis. Untuk ahli materi, ada 4 aspek yang diamati. Yang pertama, kelayakan isi. Yang kedua, kelayakan kebahasaan. Yang ketiga, kelayakan pendekatan. Yang keempat, kebermanfaatan. Dari 2 validator untuk uji coba terbatas, mendapatkan rata-rata persentase 76%, namun 76% merupakan kategori valid, termasuk kategori valid, namun ada beberapa revisi yang harus diperbaiki. Yaitu untuk uji coba terbatas yang diperbaiki adalah bahasa yang digunakan harus lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian untuk uji coba luas, rata-rata persentase yang didapatkan 88% dan tergolong kepada kategori yang sangat valid. Selanjutnya untuk ahli ICT, ada 4 aspek yang diamati. Yang pertama, kelayakan penyajian isi, kesesuaian bahan ajar dengan syarat konstruk. Yang ketiga, kesesuaian bahan ajar dengan syarat teknik, keinteraktifan bahan ajar. Pada uji coba terbatas, didapatkan rata-rata persentase sebesar 78%. Hal yang masuk kategori valid, ada beberapa revisi, khususnya pada media quizzes. Menurut para ahli atau para validator, pada game atau pada waktu quiz di dalam quizzes itu terlalu cepat, tidak menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Maka dilakukan revisi untuk quizzes, untuk waktu yang diberikan setiap quiz disesuaikan dengan tingkat kesulitan suatu soalnya. Kemudian pada uji coba luas mendapatkan rata-rata persentase sebesar 90% yang masuk kategori sangat valid. Maka setelah uji coba luas,
dilakukan uji coba terbatas. Selanjutnya berikut disajikan rata-rata hasil tes kemampuan pemahaman matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk pretest sendiri, untuk kelas eksperimen mendapatkan rata-rata skor sebesar 45,8. Untuk kelas kontrol mendapatkan sebesar 36,5. Kemudian dilakukan penggunaan produk pada kelas eksperimen. Setelah itu dilakukan post test, sedangkan untuk kelas kontrol tidak diberikan penggunaan produk. Maka rata-rata persentase yang didapatkan untuk post test pada kelas eksperimen itu sebesar 86,45. Untuk kelas kontrol 60,85. Untuk NGen, rata-rata NGen kemampuan pemahaman matematis untuk kelas eksperimen sebesar 0,72. Hal ini diinterpretasikan tinggi. Untuk kelas kontrol 0,37 yang tergolong interpretasi sedang. Selanjutnya dilakukan uji T atau uji perbedaan dua rata-rata untuk kemampuan pemahaman matematis. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan secara signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan kata lain, kelas yang menggunakan bahan ajar dengan pembelajaran berbasis masalah berbantuan kuisis lebih baik dibandingkan kelas konvensional atau dengan pembelajaran yang biasa. Kemudian untuk skor rata-rata kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang dimana kelas eksperimen mendapatkan skor rata-rata sebesar 101, untuk kelas kontrol sebesar 86,35, yang dimana skor maksimal idealnya itu 112 untuk kemandirian belajar siswa. Untuk uji T pada kemandirian belajar siswa, didapatkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan terdapat perbedaan secara signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Atau dengan kata lain, kelas yang menggunakan bahan ajar dengan pembelajaran berbasis masalah berbantuan kuisis lebih baik dibandingkan kelas konvensional. Ya, untuk kesimpulan, yang pertama, pengembangan bahan ajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan kuisis sesuai dengan tahapan penelitian dan pengembangan Bock and Gall, yaitu tahapan dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk, uji coba terbatas, revisi, uji coba luas, revisi, uji coba produk, revisi akhir, dan implementasi. Yang kedua, bahan ajar dengan pembelajaran berbasis masalah berbantuan kuisis layak digunakan dalam pembelajaran matematika. Dibuktikan dengan hasil dari validasi ahli materi dan ICT yang dikategorikan sangat valid. Selain itu, bahan ajar barisan dan deret berbantuan kuisis tergolong sangat praktis digunakan pada proses pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan bahan ajar dengan pembelajaran berbasis masalah berbantuan kuisis efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Yang keempat, penggunaan bahan ajar dengan pembelajaran berbasis masalah berbantuan kuisis efektif digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Untuk saran dari peneliti adalah pembelajaran dengan bahan ajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan kuisis pada materi barisan dan deret dapat menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran di sekolah agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan dengan pembelajarannya begitu-begitu saja. Yang kedua, perlu adanya pengembangan bahan ajar agar terdapat peningkatan pemahaman matematis dan kemandirian belajar siswa. Yang ketiga, perlu diperhatikan karakteristik siswa dalam menggunakan bahan ajar, agar penggunaan bahan ajar lebih efektif dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian dalam kemandirian belajar siswa dalam waktu yang lebih lama, karena karakter mandiri dalam siswa membutuhkan waktu dan proses pembentukannya. Berikut, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.